sampaikan bahwa selain pendekatan Militer Ukraina dan Dinas Keamanan Ukraina mengonfirmasi bahwa drone mereka menyerang sejumlah target di Rusia. Serangan menargetkan fasilitas minyak dan gas di wilayah Krasnodar serta fasilitas pengolahan dan pompa minyak. To destroy the entire area. بیاد داشته تفاهم 3 بار از کلمه لبنان استفاده شد. از قبل دادیم این اتفاقاتی که رخ داده به خاطر خیانت‌جویی که داشتن. چرا تو مملکت در رابطه با اداره אם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום. Perang dan konflik tidak menghasilkan kemenangan dan konfrontasi tidak akan membawa hasil yang positif. 战争冲突没有赢家，一味对抗难有出路。矛盾越尖锐，越不能放弃对话和协商。任何冲突的终点都是和解。早一天坐下来，谈起来，和平就将早一天到来。解决乌克兰危机、巴以冲突等热点问题，全和促谈、政治解决是唯一的出路，根本的出路。 Pejabat tinggi Cina itu juga menyerukan kepada semua negara untuk mendukung pembangunan yang damai dan pemerintahan yang inklusif. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Horn, pada Sabtu memperingatkan meningkatnya tekanan terhadap diplomasi regional dalam sidang pleno kedua Forum IISS Shangri-La Dialogue 2026. Mengenai sengketa Laut Cina Selatan yang telah berlangsung lama, Kao menyatakan optimistis bahwa negosiasi terkait Code of Conduct atau COC yang mengikat dapat diselesaikan tahun ini. Pernyataan tersebut muncul di tengah ketegangan berkepanjangan di Laut Cina Selatan akibat klaim wilayah yang saling tumpang tindih antara Cina dan sejumlah negara ASEAN. Kondisi itu memicu peningkatan militerisasi dan insiden konfrontasi maritim di kawasan. Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita, tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara. Kehadiran Presiden Republik Indonesia di World Economic Forum 2026 sangat dinantikan. Prabowo menyampaikan pidato perdananya dengan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang mengedepankan perdamaian dan kestabilan. Presiden Prabowo memberikan arahan yang jelas bahwa Indonesia adalah negara yang terbuka dengan kolaborasi. Memaparkan semangat perdamaian dan tidak pernah menutup diri untuk segala diplomasi demi perekonomian Indonesia lebih baik. Presiden Prabowo juga memaparkan sejumlah konsep ekonomi yang telah dipikirkan dan diterapkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu pembahasan yang diangkat. Presiden Prabowo juga menegaskan kredibilitas fiskal Indonesia dengan menyampaikan bahwa Indonesia tidak pernah gagal memenuhi kewajiban utangnya.
terlepas dari pergantian pemerintahan. Prabowo juga menyoroti ketahanan perekonomian Indonesia dengan mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata berada di atas 5% per tahun selama 1 dekade terakhir, meskipun perekonomian global menghadapi pengetatan kondisi keuangan, ketegangan perdagangan, dan ketidakpastian politik. Dunia abad ke-21 bukan dunia yang tenang. Perang Rusia-Ukraina yang belum usai, konflik Palestina-Israel yang makin dalam, ketegangan di Laut Cina Selatan yang terus memanas, semuanya menjadi tanda bahwa perdamaian global sedang dalam tekanan besar. Di tengah kekacauan itu, ada satu negara yang memilih jalur berbeda, bukan memilih pihak, bukan berdiam diri. Indonesia hadir sebagai suara yang menyerukan dialog, keadilan, dan perdamaian. Lalu, mengapa Indonesia begitu peduli terhadap perdamaian dunia? Apa yang sudah dilakukan dan apa tantangan yang menghalanginya? Inilah kisah Indonesia dan perjuangannya di panggung dunia. Indonesia memiliki alasan kuat untuk ikut menjaga perdamaian dunia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip ini dikenal sebagai politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak berpihak pada kekuatan besar tertentu, tetapi aktif mendorong dialog dan penyelesaian konflik. Di tengah meningkatnya konflik global seperti perang Rusia-Ukraina, konflik Palestina-Israel, serta ketegangan kawasan Indo-Pasifik, Indonesia berusaha mempertahankan peran sebagai negara yang mendorong kerjasama dan perdamaian. Peran Indonesia bukan hanya berupa pernyataan, tetapi diwujudkan melalui tindakan. Sejak 1957, Indonesia mengirim kontingen Garuda dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hingga kini, prajurit Indonesia masih berkontribusi dalam berbagai misi kemanusiaan internasional. Selain itu, Indonesia aktif melalui ASEAN dan Forum Dunia untuk mendorong penyelesaian konflik secara diplomatik. Bagi Indonesia, perdamaian tidak tercipta melalui kekuatan senjata saja, tetapi melalui kerjasama, negosiasi, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Menteri Pertahanan RI, Syafri Samsudin, memastikan TNI akan mengirim personel secara bertahap untuk bergabung dengan International Stabilization Force atau ISF dalam misi perdamaian. Pasukan Helm Biru bukanlah sosok asing dalam dunia internasional. Mereka adalah pasukan perdamaian yang ditempatkan di daerah konflik di negara lain. Prajurit TNI pun menjadi bagian pasukan Helm Biru tersebut. Dasar utama pengiriman kontingen Garuda atau Konga ke daerah konflik adalah Indonesia ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Namun jalan Indonesia tidak pernah mudah. Abad ke-21 menghadirkan tantangan yang secara fundamental berbeda dari apa yang dihadapi generasi pendiri bangsa ini. Dunia bukan lagi bipolar, ia kini multipolar, tidak terduga, dan penuh zona abu-abu. Indonesia harus mampu menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan Tiongkok tanpa terjebak dalam persaingan blok. Sementara keduanya adalah mitra dagang utama Indonesia. Ini adalah dilema klasik middle power, menjaga prinsip sekaligus memenuhi kepentingan praktis. Di satu sisi, Indonesia mempunyai komitmen moral dan historis yang kuat. Namun di sisi lain, harus memperhitungkan kepentingan ekonomi yang berhubungan erat dengan stabilitas kawasan dan jalur perdagangan dunia. Sepanjang 2025, konfrontasi antara kapal penjaga pantai Filipina dan Tiongkok memperlihatkan perubahan karakter konflik maritim. Bukan perang terbuka, melainkan tekanan fisik berkepanjangan melalui strategi yang perlahan menggerogoti kedaulatan.
ASEAN kerap berada pada posisi dilematis, terhimpit antara solidaritas kawasan dan realitas asimetri kekuatan. Ketegangan di Laut Cina Selatan memiliki implikasi langsung terhadap keamanan maritim Indonesia. Dalam situasi ini, diplomasi yang proaktif dan kebijakan luar negeri bebas aktif menjadi kunci untuk menjaga zona ekonomi eksklusif Indonesia. Bagi Indonesia, perubahan paradigma perang di abad ke-21 menjadi tantangan baru dalam menjaga keamanan nasional dan perdamaian. Ancaman tidak lagi hanya berbentuk konflik militer, tetapi juga muncul melalui ancaman non-konvensional seperti serangan cyber, penyebaran disinformasi, propaganda, serta berbagai bentuk perang hibrida yang dapat mengganggu stabilitas negara. Menghadapi tantangan tersebut, Indonesia perlu memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan keamanan digital, serta membangun kerjasama internasional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Perang Rusia-Ukraina menjadi presiden paling brutal dari pergeseran ini. Wilayah direbut, garis peta digeser, dan larangan akuisisi wilayah melalui kekuatan militer, prinsip fundamental Piagam PBB, tidak lagi dianggap sakral. Ketika hukum internasional kehilangan giginya, negara-negara yang selama ini bersandar padanya, termasuk Indonesia, harus menemukan cara baru untuk tetap relevan dan efektif. Di tengah perubahan dunia yang semakin kompleks, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian. Perdamaian tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau organisasi internasional, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap individu. Generasi muda Indonesia dapat berkontribusi melalui berbagai cara. Pertama, dengan memperkuat budaya toleransi dan menghargai keberagaman. Indonesia sebagai negara multikultural memiliki pengalaman dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Nilai tersebut dapat menjadi contoh dalam membangun hubungan yang damai di tingkat global. Kedua, generasi muda dapat memanfaatkan teknologi secara positif. Di era digital, informasi dapat menyebar dengan cepat dan seringkali digunakan untuk menyebarkan konflik atau perpecahan. Oleh karena itu, anak muda perlu menjadi pengguna media yang bijak, melawan penyebaran hoaks, serta menyebarkan pesan perdamaian. Ketiga, generasi muda dapat berperan melalui pendidikan, kerjasama internasional, dan kegiatan sosial, pertukaran budaya, organisasi kepemudaan, serta kolaborasi antar negara menjadi cara untuk mempererat hubungan dan mengurangi kesalahpahaman antar bangsa. Dengan kreativitas, pengetahuan, dan semangat kolaborasi, generasi muda Indonesia bukan hanya menjadi penerus bangsa, tetapi juga menjadi bagian dari kekuatan dunia dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.